semuanya, Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Naftali Arkilas Nutumya. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, semester 2, kelas E. Saat ini saya akan membawakan materi tentang feminisme. Yang pertama, apa itu gender? Sertakan dengan contohnya. Gender adalah konstruksi sosial. Artinya konsep ini dibentuk berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Gender mengacu pada peran, perilaku, dan atribut yang dikonstruksikan oleh laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan jenis kelamin yang bersifat biologis, gender bersifat sosial dan bisa berbeda-beda tergantung waktu, tempat, dan budaya. Contohnya, laki-laki sering diasosiasikan dengan pekerjaan fisik seperti tukang bangunan, sedangkan perempuan sering diasosiasikan dengan pekerjaan rumah tangga. Padahal keduanya bisa melakukan pekerjaan yang sama, tergantung kemampuan dan bukan jenis kelamin. Yang kedua, apakah kesetaraan gender itu penting dan mengapa? Sertakan dengan contoh. Menurut saya, kesetaraan gender itu sangatlah penting. Mengapa demikian? Karena menjamin hak yang sama bagi semua orang untuk berkembang, berpartisipasi, dan mendapatkan akses atas sumber daya. Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Contohnya, seringkali laki-laki yang diberikan kesempatan untuk berpendidikan tinggi, sementara perempuan tidak. Karena dianggap bahwa percuma saja perempuan disekolahkan tinggi, tapi ujung-ujungnya bekerja di dapur. Tentunya perempuan kehilangan hak untuk berkembang dan berkontribusi bagi masyarakat. Padahal ketika diberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk bersekolah, hal ini menjadi langkah nyata menuju masa depan yang lebih baik untuk semua. Yang ketiga, apa itu teori feminis? Sertakan dengan contoh. Teori feminis adalah pendekatan teoritis yang berfokus pada pemahaman dan penghapusan ketidaksetaraan gender, serta menganalisis bagaimana struktur sosial, politik, budaya, ekonomi mempengaruhi perempuan dan kelompok marginal lainnya. Teori ini berangkat dari kritik terhadap dominasi sistem patriarki, yaitu sistem sosial yang menempatkan laki-laki dalam posisi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Contohnya dalam representasi perempuan di bidang politik. Teori feminisme ini mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, karena kita tahu bahwa selama ini lembaga-lembaga pengambilan keputusan dan pemimpin pemerintahan kita didominasi oleh laki-laki, sehingga kebutuhan dan suara perempuan sering diabaikan. Namun, teori ini telah membuktikannya secara nyata, di mana kita melihat pemimpin daerah kita, khususnya di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang, di mana Wakil Bupati Kabupaten Kupang, Ibu Arum Obetitu Eki, yang menjadi Wakil Bupati perempuan pertama dan termuda di Kabupaten Kupang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa teori ini membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, apakah feminisme hanya untuk perempuan? Mengapa? Sertakan dengan contoh. Banyak yang mengira bahwa feminisme adalah gerakan perempuan melawan laki-laki. Tentunya pandangan ini sangatlah keliru. Mengapa demikian? Karena feminisme bukan tentang kebencian terhadap laki-laki, tetapi tentang penghapusan ketidakadilan yang berbasis gender. Laki-laki juga bisa menjadi korban sistem patriarki, seperti ketika mereka ditekan untuk tidak menunjukkan emosi, harus menjadi pencari nafkah, atau terstigma jika tidak maskulin. Oleh karena itu, feminisme memperjuangkan kebebasan semua orang dari peran-peran sosial yang membatasi kemanusiaan mereka, baik itu perempuan, laki-laki, maupun kelompok non-biner. Contohnya, laki-laki sering dipaksa untuk menekan emosi karena dianggap tidak maskulin atau lemah untuk menangis. Feminisme mendorong kebebasan berekspresi bagi semua orang. Yang kelima, apakah kamu punya pengalaman atau pernah menyaksikan situasi ketidaksetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di rumah, kampus, media? Coba ceritakan dan berikan tanggapanmu.
bagaimana kamu melihatnya dari sudut pandang feminis? Ya, saya pernah menyaksikan situasi ketidaksetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada media. Seringkali di media, terutama iklan atau film, perempuan digambarkan dengan stereotip yang sempit. Misalnya hanya sebagai sosok yang cantik, lemah lembut, atau hanya bertugas di dapur dan urusan rumah tangga. Laki-laki sering digambarkan sebagai sosok kuat, pemimpin, dan berkuasa. Gambaran ini memperkuat norma patriarki dan membatasi potensi serta kebebasan perempuan dan laki-laki. Dari sudut pandang feminis, saya memberikan tanggapan bahwa representasi seperti itu sangat problematik karena memperkuat ketidaksetaraan dan diskriminasi secara tidak sadar. Feminisme mendorong agar media menggambarkan perempuan dan laki-laki secara lebih beragam dan realistis. Misalnya perempuan yang kuat, berkarir, atau laki-laki yang peduli dan aktif dalam urusan rumah tangga. Perubahan representasi media sangat penting, karena media membentuk cara kita memandang dunia dan membangun norma sosial. Ketika stereotip gender dipatahkan, maka masyarakat akan lebih menerima keberagaman peran dan identitas gender. Yang keenam, apa itu patriarki? Bagaimana konteksnya dalam kehidupan nyata? Patriarki adalah sistem sosial di mana laki-laki memegang posisi dominan dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu politik, ekonomi, hukum, keluarga, dan budaya. Dalam sistem ini, laki-laki sering dipandang sebagai pemimpin utama, sementara perempuan cenderung ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah. Contohnya, di beberapa daerah, hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi tanah atau rumah, karena dianggap penerus marga. Namun, dalam pandangan feminis, hal ini dianggap tidak adil, karena membedakan hak berdasarkan jenis kelamin dan bukan kebutuhan atau kontribusi. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan gender sebagai konstruksi sosial? Berikan contoh nyata. Gender sebagai konstruksi sosial berarti bahwa peran, perilaku, dan harapan terhadap laki-laki dan perempuan dibentuk oleh masyarakat, bukan semata-mata karena faktor biologis. Artinya, masyarakat menciptakan aturan dan norma tertentu tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan bersikap, berpakaian, bekerja, dan berinteraksi. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa gender dan jenis kelamin ini berbeda, di mana jenis kelamin ditentukan secara biologis, sementara gender dibentuk secara sosial dan budaya dalam masyarakat. Contohnya, laki-laki sering diajarkan untuk tidak menangis dan menjadi pribadi yang kuat, sementara anak perempuan diajarkan untuk lemah lembut dan penuh perasaan. Hal ini adalah contoh bagaimana masyarakat membentuk cara seseorang bertindak berdasarkan hasil konstruksi sosial dan bukan sifat alami. Yang kedelapan, apa itu beban ganda? Sertakan dengan contoh dalam kehidupan nyata. Beban ganda merujuk pada tuntutan terhadap perempuan untuk bekerja di sektor publik seperti kantor, industri, dan lain-lain, sambil tetap bertanggung jawab atas kerja domestik seperti mengasuh anak, memasak, dan membersihkan rumah. Hal ini menciptakan ketimpangan beban kerja antara perempuan dan laki-laki. Contohnya, seorang perempuan yang berprofesi sebagai guru, yang harus mengajar di sekolah dari pagi hingga siang. Lalu ketika ia pulang, ia harus mengurus anak, suami, mencuci pakaian, dan pekerjaan domestik lainnya tanpa istirahat yang cukup. Tetapi laki-laki ketika ia pulang kerja, ia bisa istirahat. Nah, hal ini sangatlah melelahkan karena tidak ada pembagian tugas yang adil dalam rumah. Yang kesembilan, apa itu body politik dalam isu gender? Berikan contohnya. Body politik dalam isu gender adalah konsep yang membahas bagaimana tubuh manusia, terutama tubuh perempuan dan kelompok minoritas gender, diatur, dikontrol, dan dipolitisasi oleh norma sosial, budaya, agama, serta kebijakan negara. Hal ini mencakup bagaimana masyarakat menentukan apa yang dianggap pantang, ideal, layak, atau tidak bermoral terkait tubuh seseorang. Contohnya, di beberapa negara,
Perempuan diwajibkan memakai jilbab. Ada juga yang melarang perempuan mengenakan pakaian yang terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh perempuan dikontrol oleh norma agama atau budaya dan bukan kebebasan pribadi. Yang ke-10, apa itu performativitas gender? Judith Butler dan berikan contohnya. Performativitas gender adalah konsep yang dikemukakan oleh filsuf Judith Butler yang menyatakan bahwa gender bukan sesuatu yang kita miliki, melainkan sesuatu yang kita lakukan atau perankan secara berulang-ulang berdasarkan norma masyarakat. Menurutnya, gender bukan identitas tetap, tapi hasil dari tindakan yang berulang, seperti cara berpakaian, berbicara, berjalan, yang dimana membentuk kesan bahwa seorang adalah laki-laki atau perempuan. Artinya, gender itu dibentuk melalui performance, bukanlah bawaan lahir. Contohnya, laki-laki memakai jas dan dasi untuk menunjukkan bahwa dia gentleman, sedang perempuan memakai rok atau makeup untuk terlihat feminin. Tapi sebenarnya tidak ada yang alami dari pilihan ini. Itu hanya pengulangan norma budaya. 11. Coba jelaskan bagaimana teori feminis telah diaplikasikan dalam kehidupan nyata pada bidang pendidikan, hukum dan publik, pembangunan, serta budaya dan media. Yang pertama, dalam bidang pendidikan. Sistem pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk kesetaraan gender. Teori feminis mendorong agar pendidikan menjadi lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap pengalaman perempuan. Teori ini telah diaplikasikan dalam kehidupan nyata pada bidang ini. Di antaranya, yang pertama, kurikulum responsif gender, yang dimana mengintegrasikan perspektif gender dalam mata pelajaran, tidak hanya menjadikan tokoh laki-laki sebagai pusat narasi, sejarah, atau sains. Yang kedua, revisi buku pelajaran, menghapus konten yang bias gender atau mengandung stereotip. Misalnya perempuan digambarkan hanya sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki sebagai pekerja. Yang ketiga, pendidikan seksual yang komprehensif, menyediakan informasi berbasis hak dan kesetaraan, bukan hanya kontrol moral. Contohnya, program sekolah ramah anak dan ramah gender di Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dimana sekolah diberi panduan untuk menghindari diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, dan para guru dilatih untuk tidak membedakan murid laki-laki dan perempuan, misalnya dalam tugas atau peran di kelas. Hasilnya adalah anak perempuan merasa lebih nyaman berpartisipasi aktif di kelas, dan kasus kekerasan seksual di sekolah bisa dicegah lebih awal. Yang kedua, dalam bidang hukum dan kebijakan. Teori feminis mendorong transformasi hukum dan kebijakan agar melindungi hak-hak perempuan dan kelompok rentan. Hukum yang tampak netral seringkali tidak adil secara substantif jika tidak mempertimbangkan realitas ketimpangan gender. Teori ini telah diaplikasikan secara nyata dalam bidang ini, di antaranya yang pertama, hukum anti kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, di mana hukum ini menjamin perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Yang kedua, cuti melahirkan dan ayah, di mana mendukung kebijakan cuti melahirkan yang adil dan menantang beban gender tradisional dengan memberi cuti bagi ayah. Yang ketiga, anggaran responsif gender atau ARG, yang dimana merancang dan mengalokasikan anggaran publik berdasarkan kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki. Contohnya, disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS di Indonesia tahun 2022, yang didorong oleh gerakan feminis dan kelompok masyarakat sipil untuk melindungi korban kekerasan seksual dan memperluas definisi kekerasan, baik itu fisik, verbal, ekonomi, psikis, serta menyediakan pemulihan dan keadilan bagi korban. Hasilnya adalah undang-undang ini menjadi tonggak penting karena sebelumnya banyak kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani secara adil akibat celah hukum. Yang ketiga, dalam bidang pembangunan. Dalam studi pembangunan, teori feminis mengkritik pendekatan pembangunan yang maskulin dan memperkenalkan pendekatan yang lebih adil dan inklusif.
Teori ini telah diaplikasikan pada bidang ini, diantaranya yang pertama, Gender dan Development atau GAD. Pendekatan yang menekankan perubahan struktural dan peran aktif perempuan dalam pembangunan, bukan hanya sebagai penerima bantuan. Yang kedua, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, di mana hal ini mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga politik, pembangunan lokal, dan kebijakan publik. Contohnya adalah adanya kuota 30% untuk perempuan dalam pencalonan anggota legislatif yang tentunya mendorong representasi perempuan dalam politik. Dan ada juga program pembangunan desa ramah perempuan dan peduli anak atau DRPPA yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk mendorong partisipasi perempuan dalam musyawarah desa atau musdes dan melibatkan perempuan dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa atau APBDes yang memastikan kebutuhan mereka diperhatikan. Yang keempat, dalam bidang media dan budaya. Media dan budaya berperan besar dalam membentuk persepsi masyarakat tentang gender. Teori feminis digunakan untuk menganalisis dan mengkritik representasi perempuan serta memperjuangkan narasi alternatif. Teori ini telah diaplikasikan secara nyata dalam bidang ini. Di antaranya yang pertama, adanya analisis representasi perempuan, yang dimana mengkaji bagaimana perempuan digambarkan dalam film, iklan, berita, lagu, dan lain-lain. Apakah sebagai objek seksual, korban pasif, atau agen yang kuat. Yang kedua, kritik terhadap stereotip gender. Misalnya, gambaran bahwa perempuan hanya cantik jika kurus, putih, dan muda. Yang ketiga, advokasi media feminis, di mana munculnya karya sastra, film, dan konten digital yang menampilkan perempuan secara lebih utuh dan berdaya. Contohnya, film Yuni pada tahun 2021, karya Camilla Andini, yang mengangkat kisah gadis remaja Indonesia yang menghadapi tekanan sosial untuk menikah muda dan mempertanyakan norma gender yang mengekang pilihan perempuan. Nah, film ini memenangkan penghargaan di Festival Film Toronto dan banyak diapresiasi sebagai karya feminis. Hasil dari semua ini membuka diskusi publik tentang pernikahan anak dan pentingnya pendidikan bagi remaja perempuan di Indonesia. Sekian materi yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang. Sekian, Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.